Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bimbingan karir, Bapak Sugandi Miharja SAG MPD PhD, dan teman-teman jurusan BKI kelas 6D yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan karunia kesehatannya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena berkatnya yang telah membimbing kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, pada hari ini saya, Rofiatul Atiyah sebagai moderator akan membantu diskusi pada perkuliahan minggu kali ini. Adapun materi atau topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini yakni tentang pemilihan keputusan dan perkembangan karir. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan partner saya dalam diskusi kali ini, yakni ada Rekanita Resa Rizkita Andriani, ada Rekanita Rita Elisansia, dan ada Rekanita Salsa Maulina Junior. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, Resa Rizkita Andriani untuk memaparkan materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Ini PPT-nya kelihatan jelas nggak teman-teman? Kelihatan gue. Terlihat jelas, Kak. Oke, makasih. Jelas. Baik, di next slide. Next lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga Ibu moderator yang telah menyempatkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori pemilihan dan keputusan karir. Teori ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan proses pemilihan karir dan merupakan kerangka untuk merumuskan tujuan dari konseling. Teori keputusan ini didasarkan atas premis bahwa seorang individu mempunyai sejumlah opsi atau alternatif atau pilihan yang dapat dipilihnya. Urutan peristiwa yang dapat mengarah pada suatu keputusan ini mencakup yang pertama ada mendefinisikan masalah, yang kedua ada merumuskan sejumlah alternatif, yang ketiga ada mengumpulkan informasi, yang keempat ada memproses informasi, kelima ada membuat rencana, yang keenam memilih tujuan, dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan rencana. Di next slide. Selanjutnya ada model pembuatan keputusan menurut Gallant. Yang pertama ada sistem nilai dalam proses pembuatan keputusan karir. Gallant ini memandang maaf, Guri, Bapak udah masuk? Udah. Bapak mau pembukaan sebentar? Oh, oke. Ya, monggo disilahkan kepada dosen pengampu kita, Bapak Sugandi Miharja PhD.
tadi sih udah masuk ya, udah aku ACC. Tapi sekarang nggak ada. Mungkin faktor sinyal kali ya. Diulang minggu depan. Lucu sekali statementnya. Maaf ya teman-teman, nanti kita lanjut di akhir. Maksudnya sekarang kita lanjut ke presentasi. Mangga, punten ya tadi kepotong. Mulai yuk. Udah. Ya, kita ulangi lagi ya. Udah jelas kan suaranya? Jelas. Oke. Tadi kita sampai ulangi lagi ya. Yang pertama ada sistem nilai dalam proses pembuatan karir. Gelat ini memandang sistem nilai sebagai bagian penting dari proses pembuatan sebuah keputusan. Model pembuatan keputusan menurut Gelat ini mengemukakan konsep tentang serangkaian keputusan immediate, intermediate, dan future yang menunjukkan bahwa pembuatan keputusan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Bisa di slide next. Nah, selanjutnya ada 5 langkah proses pembuatan keputusan. Yang pertama ada individu menyadari kebutuhannya untuk membuat keputusan dan selanjutnya menentukan tujuan. Yang kedua ada individu mengumpulkan data dan melakukan survei untuk melihat berbagai kemungkinan tindakan. Yang ketiga ada pemanfaatan data dalam menentukan rangkaian tindakan yang mungkin diambil dan hasil yang mungkin dicapai. Selanjutnya ada mengestimasi baiknya hasil yang akan dicapai yang ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh individu. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi dan memilih sebuah keputusan. Next. Nah, di sini ada 4 implikasi pertimbangan saat adanya konseling dalam bimbingan karir ini. Yang pertama, konseli harus memiliki kesiapan untuk memulai proses pembuatan keputusan. Jadi kita sebagai konselor nih ya harus tahu apakah konseli menyadari kebutuhannya untuk membuat keputusan, lalu apakah konseli sudah memiliki keterampilan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diperlukan dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, konseli harus memiliki self knowledge, di mana apakah konseli ini sudah memiliki pengetahuan dalam diri yang memadai tentang minat, kemampuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang relevan. Lalu, apakah konseli ini memiliki keterampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan itu untuk mempertimbangkan berbagai alternatif. Selanjutnya yang ketiga ada pengetahuan konseli dalam mengenai kesempatan pelatihan atau pendidikan dan lingkungan, persyaratan, dan tuntutan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada konseli harus memahami proses pembuatan keputusan. Mungkin untuk materi yang ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rekanita Risa Rizkita Andriani. Untuk materi selanjutnya, silahkan kepada Rekanita Rita Elisamsia untuk memaparkannya. Ada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya
Oke teman-teman, di slide kita masuk pada materi yang kedua, atau yang kedua yaitu tentang teori social learning tentang pemilihan karir. Nah, teori ini merupakan upaya untuk menyederhanakan, terutama didasarkan atas peristiwa-peristiwa kehidupan yang berpengaruh terhadap penentuan pilihan karir. Nah, di sini menggunakan pendekatan teori social learning dalam pemilihan karir ini telah dipelopori oleh Krumboltz, Mitchell, dan Gellert 1975, merupakan untuk menyederhanakan proses pemilihan karir. Di sini ada dalam prosesnya terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu warisan genetik dan kemampuan khusus. Nah, warisan genetik atau kemampuan khusus ini mencakup sejumlah kualitas bawaan yang dapat membatasi kesempatan karir individu. Dan karir individu itu tergantung bisa pada genetik. Dan yang kedua, boleh tolong di-unmute. Mohon maaf. Dan yang kedua ini ada kondisi dan peristiwa lingkungan. Nah, kondisi dan peristiwa lingkungan ini dipandang sebagai faktor yang berpengaruh yang seringkali berada di luar kontrol individu. Peristiwa-peristiwa dan keadaan tertentu di dalam lingkungan individu ini mempengaruhi perkembangan keterampilan, kegiatan, dan pilihan karir. Contohnya seperti kan ada seseorang yang di lingkungannya itu sebagai pengusaha misalnya atau sebagai pedagang, dan di lingkungan yang sebagai petani misalnya. Nah, kesempatan pemilihan karirnya itu kan bisa ditentukan dengan kondisi lingkungannya. Walaupun memang tidak semuanya, tapi itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini mencakup pengalaman belajar instrumental dan asosiatif. Nah, apa sih itu pengalaman belajar instrumental? Nah, pengalaman belajar instrumental ini adalah sesuatu yang dipelajari melalui reaksi terhadap konsekuensi tindakan yang hasilnya terata dan melalui reaksi orang lain. Jadi misalnya contoh di konsekuensi ini, ibaratnya kalau untuk istilah tuh apa yang kita tanam itulah yang kita tuai gitu ya. Jadi misalnya pengen jadi guru misalnya atau apa, nah dia berusaha belajar untuk mencapai cita-citanya. Kemudian konsekuensi belajar dan pengaruhnya ini terhadap perencanaan dan perkembangan karir ditentukan terutama oleh reinforcement atau non-reinforcement kegiatan tersebut, warisan genetik individu, kemampuan dan keterampilan khusus, serta tugas pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada pengalaman belajar asosiatif, yaitu mencakup reaksi negatif dan positif terhadap pasangan situasi yang sebelumnya bersifat netral. Misalnya kayak gini, ini tuh lebih ke menggiring opini ya. Kalau misalnya yang sering didengar misalnya kayak kemarin yang lagi rame, semua DPR misalnya DPR itu koruptor misalnya. Dan itu pernyataan tersebut bisa menggiring opini masyarakat gitu. Misalnya semua pegawai bank itu kaya. Nah, persepsi individu kayak gitu itu bisa menggiring opini banyak orang. Dan asosiasi ini dapat juga dipelajari dari bacaan atau juga dari film. Jadi faktor pengalaman belajar asosiasi ini kita yang observasi gitu, kita yang mencari tahu. Kemudian yang keempat, ini ada keterampilan pendekatan tugas atau task approach skills, mencakup keterampilan yang sudah dikembangkan oleh individu, problem solving, kebiasaan respon emosional, dan respon kognitif. Keterampilan ini menentukan hasil masalah dan tugas yang dihadapi oleh individu. Task approach skill seringkali termodifikasi akibat pengalaman yang bagus maupun jelek.
Nah, jadi faktor yang keempat ini lebih ke pengalaman si individunya gitu. Misalnya antara orang yang sering berorganisasi dan yang tidak, itu pasti pengalaman mereka pun dalam menyelesaikan masalah itu berbeda juga. Bisa next slide. Nah, kemudian di sini Crumboldt itu menekankan bahwa pengalaman belajar yang unik dari masing-masing individu ini selama hidupnya menyebabkan berkembangnya pengaruh-pengaruh primer yang mengarahkan pilihan karirnya. Pertama yaitu pengeneralisasian self berdasarkan pengalaman dan kinerja yang terkait dengan standar yang dipelajari. Kemudian ada keterampilan yang dipergunakan dalam menghadapi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perilaku memasuki karir seperti melamar pekerjaan atau memilih lembaga pendidikan atau pelatihan. Jadi ketiga faktor ini adalah pengaruh primer atau bisa juga pengaruh utama dalam mengarahkan seorang untuk berkarir. Jadi 3 faktor ini sangat penting gitu ya. Oke, bisa next slide. Di sini ada ragam masalah yang sebaiknya diatasi oleh konselor. Kita kan sebagai konselor itu bisa mengarahkan konselinya bagaimana sih dia bisa berkarir ke depannya gitu ya. Kemudian pembentukan keyakinan dan generalisasi individu merupakan hal yang sangat penting dalam model social learning. Nah, peranan konselor yaitu untuk menelusuri asumsi-asumsi atau keyakinan individu dan mengeksplorasi alternatif keyakinan dan tindakan yang perlu dilakukan. Jadi, ini konselor itu harus apa gitu dalam pemilihan karir atau menyelesaikan problem dalam memilih karir si konseliknya. Nah, kemudian konselor juga harus membantu individu memahami sepenuhnya validitas keyakinan individu yang merupakan komponen utama dalam model social learning ini. Nah, spesifiknya di sini ada 5 masalah-masalah yang sebaiknya diatasi oleh konselor. Pertama yaitu individu mungkin tidak dapat mengakui bahwa masalah yang dihadapinya dapat diatasi. Mereka berasumsi bahwa sebagian besar masalah merupakan bagian dari kehidupan yang normal dan tidak dapat diatasi. Nah, hal ini sebaiknya diatasi oleh konselor. Misalnya, konseli diarahkan untuk mendapat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, individu mungkin tidak dapat melakukan upaya yang dibutuhkan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Atau bisa juga dikatakan bahwa mereka tidak banyak berusaha Nah, di sini konselor membantu sang konseli ketika mereka kebingungan harus mencari atau memecahkan masalah seperti apa, karena mungkin mereka kurang dalam eksplorasi atau kurang pengetahuan akan hal tersebut. Nah, di situ konselor membantu konseli dalam masalahnya. Beberapa alternatif. Kemudian yang ketiga di sini ada individu mungkin tidak menyadari adanya alternatif yang memuat atau mereka melakukan overgeneralisasi asumsi yang salah. Nah, di sini konselor juga meluruskan bahwa sebenarnya ada banyak alternatif yang bisa mereka temukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang keempat, ada individu mungkin memilih alternatif yang buruk atau alasan yang tidak. Misalnya individu tidak mampu mengevaluasi karir secara realistik karena keyakinan yang salah dan ekspektasi. Nah, juga peran dalam memilih alternatif. Jadi ketika misalnya ada seorang konseli kebingungan dalam konselor mengarahkan juga beberapa alternatif yang mungkin bisa dipilih oleh konselor tersebut. Kemudian yang kelima itu ada individu mungkin atau kecemasan akibat persepsi
bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini mungkin lebih ke motivasi ya. Konseli bahwa dia mampu dalam mencapai kan dan diarahkan pula, misalnya jalannya harus seperti apa, atau konseli diberi pilihan-pilihan alternatif untuk sang konselinya bisa mencapai apa yang dia inginkan. Next slide. Nah, Crumbles juga memberikan beberapa observasi untuk konseling. Di sini ada 6 ya. Yang pertama, yaitu pembuatan keputusan karir merupakan keterampilan yang dipelajari. Yang kedua, individu mengaku telah melakukan pilihan karir memerlukan bantuan juga. Pilihan karirnya mungkin telah dilakukan berdasarkan informasi yang tidak akurat dan alternatif yang keliru. Kemudian keberhasilan diukur berdasarkan keterampilan yang telah ditunjukkan dalam membuat. Dalam hal ini diperlukan evaluasi terhadap keterampilan membuat keputusan tersebut agar keputusan yang diambil itu tidak keliru gitu ya. Kemudian yang keempat, klien berasal dari jadi klien itu tidak dalam misalnya satu lingkungan yang sama, tidak berasal dari lingkungan yang sama. Jadi ada banyak klien yang harus dipahami. Yang kelima yaitu klien tidak usah merasa bersalah jika mereka tidak yakin tentang karir apa yang harus dimasuki. Jadi di sini lebih ke motivasi juga bahwa klien ketika mereka melakukan keputusan karir, jadi mereka tidak perlu merasa bersalah karena itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk klien. Kemudian yang keenam, ini tidak ada satu okupasi yang dipandang tepat untuk semua orang. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rekanita Rita Elisansia untuk pemaparan materi selanjutnya, yakni tentang perkembangan karir. Kedengeran nggak suara saya, teman-teman? Terdengar. Oke. Terdengar. Oke, materi selanjutnya yakni tentang perkembangan karir yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi yang pertama di sini ada yaitu tentang hasrat karir. Nah, apa sih? Menurut pendekatan psikoanalisis, pada dasarnya memperlakukan pekerjaan sebagai satu cara untuk mendorong dorongan dan untuk memuaskan dorongan dan sebagai penyaluran untuk keinginan-keinginan yang tersublimasi. Ini menurut Osipov tahun 1983. Menurut Bourdieu, Nachman, dan Segal, yakni menekankan pentingnya interaksi dini anak dan orang tua yang mengakibatkan terbentuknya sebuah need hierarki. Mereka berteori bahwa kebutuhan itu terbentuk menjelang usia 6 tahun. Nah, berdasarkan kerangka teori ini, pilihan okupasi dibuat untuk memuaskan kebutuhan ini dan oleh karenanya terkait erat dengan pengalaman masa kanak-kanak. Kontribusi utama dari teori ini adalah perhatian terhadap pentingnya perkembangan pada anak usia dini yang terkait dengan hubungan orang tua dan anak. Terus yang kedua, yakni ada pendekatan sosiologis atau situasional. Model ini meletakkan penekanan pada hubungan timbal balik antara faktor-faktor psikologis, ekonomis, dan sosialis sebagai penentu dalam pemilihan dan perkembangan okupasi. Lalu karakter individu yang menentukan pilihannya bersifat biologis dan dikondisikan secara sosial melalui pengaruh keluarga, posisi dan hubungan sosial, dan karakteristik peran sosialnya. Dan pada akhirnya, individu dapat mencapai satu hierarki kesukaan yang salah satu di antaranya menjadi pilihan-pilihannya. Nah, proses seleksi berkembang karena pengaruh-pengaruh yang terkait dengan kondisi sosial dan fisik seperti sumber-sumber yang tersedia, yaitu tipografi dan iklim.
Nah, asumsi-asumsi dasar lainnya dari pendekatan ini yakni terdapat struktur sosial yang menanamkan pola-pola kegiatan identifikasi terhadap yang pertama ada model dan memberikan aspirasi di kalangan berbagai kelompok sosial. Terus ada perkembangan karir merupakan proses yang berkelanjutan dan ada kondisi situasional juga berpengaruh terhadap pola perkembangan karir. Terus selanjutnya yang ketiga ada pendekatan teori belajar. Dari O'Hara, ia mengemukakan bahwasanya bahwa perkembangan karir pada dasarnya merupakan sebuah proses belajar, karena proses pembuatan keputusan melibatkan apa yang sudah dipelajari oleh individu tentang karir. Maka tingkat belajarnya itu akan menentukan keefektifan pilihan-pilihannya. Menurutnya, tujuan vokasional akan terumuskan dengan baik apabila persyaratan pendidikan akademik individu itu terkait erat dengan persyaratan vokasionalnya. Terus lalu yang keempat ini ada bimbingan vokasional. Nah, di kalangan para pelopor teori konseling vokasional, salah satunya Parsons berpendapat bahwa bimbingan vokasional dilakukan pertama dengan mempelajari individunya terlebih dahulu, kemudian dengan menelaah berbagai okupasi dan akhirnya dengan mencocokkan individu dengan okupasi. Nah, proses ini yang disebut dengan teori trait and factor. Secara sederhana dapat diartikan sebagai mencocokkan karakter individu dengan tuntunan suatu okupasi tertentu yang pada gilirannya akan memecahkan penelusuran karirnya. Karakteristik utama dari teori ini adalah asumsi bahwa individu mempunyai pola kemampuan unik atau traits yang dapat diukur secara objektif dan berkorelasi dengan tuntutan berbagai jenis pekerjaan. Namun, ada kelemahan dari pendekatan trait and factor ini, yakni yang pertama, hanya terdapat satu tujuan karir untuk setiap orang. Lalu yang kedua, ada keputusan karir, terutama didasarkan atas kemampuan yang terukur. Nah, asumsi-asumsi tersebut sangat membatasi jumlah faktor yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengembangan karir, yang pada intinya, pendekatan traits and factor itu terlalu sempit cakupannya untuk dipandang sebagai teori utama perkembangan karir. Tetapi namun demikian, kita harus mengakui bahwa prosedur analisis okupasional dan asesmen baku yang menekankan pada pendekatan traits and factor itu tetap bermanfaat dalam konseling karir. Mungkin cukup ini pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekanita Salsa Maulina Junior. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Terdengar. Oke. Dilanjutkan ya, poin kelima ada pilihan okupasi atau occupational choice. Nah, pada awalnya Gilbert et al. Menyatakan bahwa proses perkembangan pembuatan keputusan okupasional itu tidak dapat diputar balik, yaitu bahwa individu tidak dapat kembali secara kronologis ataupun psikologis ke masa lalu untuk mengubah keputusannya. Konklusi ini kemudian dimodifikasi, individu dapat mengubah keputusannya tetapi tidak menekankan pentingnya pilihan yang dilakukan secara dini dalam proses pembuatan keputusan karirnya. Nah, kelompok Kinzer menyimpulkan bahwa pilihan okupasional itu merupakan proses perkembangan yang pada umumnya mencakup kurun waktu selama 6 hingga 10 tahun. Nah, dimulai dari sekitar usia 11 tahun dan sampai 17 tahun awal masa dewasa. Nah, terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan okupasi tersebut, yaitu yang pertama ada periode fantasi, yang kedua ada tentatif, dan yang terakhir ada realistik.
menurut Ginsberg selama periode pensiasi, mohon maaf, saya bisa dimatikan itunya, audionya. Bentar. Oke, terima kasih. Nah, menurut Ginsberg, selama periode fantasi ini, kegiatan bermain secara bertahap menjadi berorientasi kerja dan merefleksikan preferensi awal untuk jenis aktivitas tertentu. Nah, pada periode tentatif ini terbagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama ada tahap minat, yang kedua ada tahap kapasitas, yang ketiga ada tahap nilai, yang terakhir ada tahap transisi. Nah, yang terakhir periode realistik terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap eksplorasi, yang kedua kristalisasi, yang ketiga ada tahap spesifikasi. Next slide. Yang keenam ada karir dalam keluarga. Nah, teori Rowe ini biasanya disebut a need theory approach to career choice. Nah, pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Menurut Rowe ini, kombinasi antara hubungan orang tua, anak pada masa dini, pengalaman lingkungan, dan faktor-faktor genetik menentukan perkembangan struktur kebutuhan tersebut. Individu kemudian belajar untuk memuaskan kebutuhannya tersebut. Intensitas kebutuhan merupakan faktor penentu utama yang memotivasi individu untuk mencapai tingkat hierarki yang lebih tinggi dalam suatu struktur pekerjaan. Nah, ini mengklasifikasikan okupasi ke dalam 2 kategori utama. Yang pertama ada person oriented dan non person oriented. Yang kedua ada non person. Yang pertama contohnya yaitu ada jasa, kontak bisnis, manajerial, kebudayaan umum, dan seni hiburan. Yang kedua contohnya ada teknologi, pekerjaan di luar ruangan, dan ilmu pengetahuan. Next slide. Yang ketujuh ada pendekatan multidisipliner. Nah, pendekatan multidisipliner ini menurut Donald Super terhadap pengembangan karir itu super tercermin dalam minatnya terhadap psikologi diferensial. Nah, mengklarifikasi bahwa pandangannya tentang teori konsep diri bahwa esensinya konsep diri merupakan kecocokan antara pandangan individu terhadap atributnya sendiri dengan atribut yang dibutuhkan oleh okupasi. Donald Super ini membagi teori konsep diri ke dalam 2 komponen. Yang pertama, personal atau psikologis yang berfokus pada cara individu memilih dan beradaptasi pada pilihannya. Dan kedua, ada sosial yang berfokus pada asesmen pribadi yang dilakukan oleh individu terhadap situasi sosial ekonominya dan struktur sosial di mana dia bekerja dan tinggal saat ini. Nah, kontribusi penting lainnya dari Sopar adalah formulasi tentang tahapan perkembangan vokasional. Tahapan tersebut, yang pertama ada growth, yang sejak lahir hingga 14 tahun atau 15 tahun. Ditandai dengan perkembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri. Yang kedua ada exploratory, yang dari usia 15 tahun sampai 24, ditandai dengan fase tentatif di mana kisaran pilihan dipersempit tetapi belum final. Yang ketiga yaitu establishment dari usia 25 sampai 44 tahun, ditandai dengan trial
dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Yang keempat ada maintain dari usia 45 sampai 64 tahun. Ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Nah, yang terakhir ada Devlin dari usia 65 tahun ke atas. Ditandai dengan pertimbangan prapensiun, fokus kerja, dan akhirnya pensiun. Lalu next slide. Latar belakang personality pilihan karir. Nah, dalam proses pembuatan keputusan karir, Holland berasumsi bahwa tingkat pencapaian dalam sebuah karir itu ditentukan terutama oleh individual self-evaluation. Intelijensi dipandang sebagai kurang penting dibandingkan kepribadian dan minat lebih jauh. Faktor intelijensi sudah mencakup di dalam klasifikasi tipe kepribadian. Menurut Holland, stabilitas pilihan karir sangat tergantung pada dominasi orientasi personal individu yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, teori Holland ini memberikan penekanan pada ketepatan knowledge dan informasi karir yang diperlukan untuk pembuatan keputusan karir. Dan dampaknya sangat besar pada prosedur asesmen minat dan prosedur konseling karir. Implikasinya untuk konseling adalah bahwa tujuan utama konseling adalah untuk mengembangkan strategi, meningkatkan pengetahuan tentang diri, berbagai persyaratan okupasional, dan berbagai macam lingkungan kerja. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rekanita Salsa Maulina Junior. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Resa Rizkita Andriani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Selanjutnya ini ada pembahasan terakhir mengenai kognisi dalam perkembangan karir. Konsep kunci David Tiedemann dalam pendekatan konselingnya terhadap perkembangan karir adalah self development dalam pengertian yang luas. Fokus utamanya adalah perkembangan kognitif total individu dan proses pembuatan keputusan yang dihasilkannya. Menurut Tiedemann ini, perkembangan karir terjadi dalam proses perkembangan kognitif secara umum ketika individu mengatasi krisis egonya yang relevan, dan dia yakin, si Tiedemann ini yakin bahwa perkembangan identitas ego merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan karir. Baik, mungkin dikembalikan kembali kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Nah, untuk selanjutnya, kami dari kelompok 4 membuka sesi diskusi. Silahkan bagi teman-teman yang merasa ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Silahkan kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
bagaimana teman-teman? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelaskah pemaparan materi dari kami kelompok 4? Izin bertanya. Mbak Tia, Ya? izin bertanya. Oh iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi tadi bahwa ada 4 implikasi perkembangan konseling. Nah, di sini salah satunya adalah konseling harus memiliki self knowledge. Nah, apakah bisa lebih dijelaskan mengenai self knowledge itu? Terima kasih. Baik, kepada saudara Rekanita Siti Marwah Hanifah, apakah teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Rekanita Siti Marwah atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya ingin dijelaskan kembali ya mengenai apa itu self knowledge ya? Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan dari Rekanita Siti Marwah mungkin akan langsung dijawab langsung oleh Rekanita Rita Elisamsiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Tadi mengenai self knowledge. Apa sih itu self knowledge? Nah, self itu kan dalam bahasa Inggris artinya diri. Knowledge itu pengetahuan. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui diri kita sendiri? Seperti itu. Knowledge itu seperti menerima diri sendiri secara positif. Jadi, oh, diri saya itu seperti ini. Dan kita tuh harus menerima diri kita dengan positif. Jadi intinya simpelnya mah jangan negatif. Kemudian kita meningkatkan kesadaran diri. Misalnya kita harus mampu menempatkan hak dan kewajiban kita itu seperti apa. Dan mengembangkan sangat wajib sekali ya untuk diri. Jadi kemampuan kita tuh nggak stuck di situ gitu, tapi kita ada keinginan untuk mengembangkan diri kita. Misalnya selain soft skill. Nah, contohnya misalnya kita bisa berbicara di depan umum nih. Nah, tapi kita juga harus mempunyai skill-skill lain gitu. Contohnya dalam hal digital atau yang lainnya. Kemudian ada meningkatkan prestasi dalam hal apa saja itu prestasi yang positif ya. Kemudian ada menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain gitu. Dijelaskan apakah si konselor itu sudah memiliki self knowledge seperti mengetahui minat dia tuh apa, itu apa aja, kemudian pengalaman yang relevan dengan dirinya tuh apa. Nah, apakah tampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan itu, mengembangkan berbagai alternatif dalam merencanakan karirnya ke depannya, seperti itu. Jadi lebih ke
Gimana sih cara kita mengenal diri sendiri? Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita miliki? Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Boleh dari pemateri atau kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rita Elisansia. Apakah bisa difahami Rekanita Siti Marwah Hanifah? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, di sini dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan juga, disilahkan. Atau ada pertanyaan lain? Boleh juga diajukan pertanyaan. Boleh bertanya. Gimana teman-teman? Oh iya, silahkan. Silakan, tadi Hendra ya yang mau nanya ya? Iya, Ibu moderator. Ya. Ya, silakan rekan Hendra. Dipaparkan pertanyaannya. Saya melihat dari poin 6 ya, karir dalam keluarga. Mungkin agak loncat dari materi ini, tapi ada sedikit nyambungnya lah. Seperti ini moderator. Apabila kan di dalam keluarga itu harus ada dukungan di dalam keluarga, ini malah sebaliknya, keluarga lebih menekankan seperti kita kuliah, kita harus menjadi karir kita harus jadi dosen atau lain sebagainya. Nah, apakah itu adalah kendala buat seorang pemuda lah, jangan mahasiswa saja. Seorang pemuda nantinya akan stres seperti itu. Bukan ada dukungan, tapi malah harus dijuruskan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu, Ibu moderator. Nah, gimana cara sebagai pemuda kita untuk meyakinkan kepada orang tua apa yang kita pilih itu benar-benar itu yang kita bisa, seperti itu. Terima kasih, Ibu moderator. Baik, rekan Hendra, mungkin saya ulangi ya pertanyaannya ya. Mungkin dari pertanyaan Hendra tadi yang dapat saya tangkap tuh, gimana cara kita ngeyakinin keluarga kita tentang bakat yang kita miliki gitu untuk dikembangkan jadi karir gitu ya? Halo? Iya, seperti itu. Karena kan banyak sekarang kalau kita di bidang ini, seperti kita kuliah, kata saya juga contohnya seperti kita kuliah, kita harus jadi dosen. Kita jurusan apa, kita harus jadi ahli dalam bidang ini. Padahal kan tidak menjamin gitu, seperti itu. Kalau kan, tapi tidak bisa disalahkan juga orang tua karena mungkin faktor keilmuannya tidak sampai sana atau pengetahuannya. Nah, cara yang baiknya seperti apa, seperti itu. Oke, bisa saya tangkap ya pertanyaan dari Hendra ya.
Mungkin di sini dari kelompok 4 akan coba dijawab langsung oleh Rekanita Caca. Kepada Caca dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya mengenai pertanyaan dari saudara Utun Hendra Sugriwa ini, sebenarnya cara yang terbaik untuk memberitahu kepada orang tua bahwa oh ini loh bakat saya tuh di sini, saya tuh minatnya di sini gitu. Mungkin lebih kepada kita sebagai anak membuktikannya gitu. Jadi kayak misalnya Utun ini sukanya dagang, sukanya ini bisnis. Fokusnya tuh kayak punya minatnya tuh di bisnis nih, sedangkan orang tua Utun misalnya pinginnya nggak usah jadi pembisnis, misalnya jadi dosen aja gitu di bidang akademik. Nah, daripada capek-capek, misalnya capek hati gitu ketika bilang ke orang tua, kita ungkapkan bahwa panjang lebar A sampai Z bahwa minat kita tuh sebenarnya di dagang, itu mungkin bakal apa ya, akan sulit gitu, karena orang tua juga punya ego sendiri, mungkin juga terpengaruh karena apa ya, usia mereka dan pengetahuan mereka mungkin yang ada menurut orang tua mah mending juga jadi dosen misalnya daripada bisnis gitu, daripada dagang. Nah, ada baiknya mungkin Utun itu memperlihatkan gitu kemampuan Utun dalam berdagang itu seperti apa gitu, terus ternyata menguntungkan loh gitu dengan berdagang ini, mungkin seperti itu. Karena kalau misalnya hanya kita memberikan masukan kepada orang tua atau mengungkapkan saja, menurut saya sendiri kayaknya akan sulit gitu. Jadi akan lebih mudah apabila kita langsung saja memberikan buktinya, mungkin seperti itu. Seperti itu ya rekan Utun. Mungkin dari Caca tadi simpelnya kayak gini, untuk meyakinkan orang tua tentang bakat kita, itu berikan mereka bukti, bukan hanya sekedar janji gitu mungkin ya kalau di politik-politik. Nah, mungkin dari yang lain ada tambahan atau dari pemateri sendiri? Pemaparan dari Rekanita Caca tadi. Cukup mungkin Ibu Moderator. Oke, cukup ya. Terima kasih. Sama Terima Caca kasih. juga, terima kasih. Sama-sama betul. Untuk teman-teman, apakah udah jelas atau ada yang masih dibingungkan lagi dari pemaparan materi ini? Kalau dari saya sudah cukup. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman cukup, saya kembalikan lagi diskusi ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Akan saya tutup diskusi kali ini dengan, mari kita tutup diskusi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada PJ Matkul Bimbingan Karir. Terima kasih.